Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamni, NPM 2311060007. Program Studi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Perkotaan. Dosen pengampu Septian Fatianda M.Hum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kota Medan. Pada awal, Kota Medan adalah sebuah kampung dibuka pertama sekali oleh Guru Pantimpus yang berasal dari Tanah Karo. Pada zamannya, Guru Pantimpus merupakan tergolong orang yang berpikiran maju. Hal ini terbukti dengan memerintahkan anaknya berguru, menuntut ilmu, membaca Al-Quran kepada datuk kota bangunan dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh. Pembentuknya sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik Belanda, perusahaan industri, pertanian dan skala besar. Kompani yang dibentuk Belanda dari Kompani merupakan penggerakkan awal pembangunan dan perkembangan Kota Medan dengan memilih Kampung Medan Putri, Land of Perinces, sebagai tempat didirikan kantor pusat kegiatannya. Medan Putri merupakan sebuah kampung kecil yang terletak di Sumatera Utara sebagai awal perkembangan Kota Medan. Perkembangan Kampung Medan Putri tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura, tidak jauh dari Jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung Medan Putri yang merupakan cikal bakal Kota Medan cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Dengan sistem Belanda, Medan meluas dengan cepat sejak tahun 1880 dengan 4 kelompok besar penduduk yang bermukim: Indonesia, Cina, India, dan Eropa. Werter System merupakan kebijakan politik Belanda saat itu di mana setiap kelompok populasi harus menetap dalam wilayah yang telah ditetapkan. Werter System membuat Kota Medan terstruktur dengan baik dan jelas. Sebagai salah satu daerah otonom dengan status Kota Medan, kedudukan, fungsi, dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis, baik secara regional maupun nasional. Bahkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dan tolak ukur dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka secara geografis Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota atau negara yang lebih maju seperti Pulau Penang, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Singapura. Secara astronomis, Kota Medan terletak pada posisi 3 derajat 30 sampai 3 derajat 43 lintang utara dan 90 derajat 35 sampai 98 derajat 44 bujur timur dengan luas wilayah 265,10 km. Sebagai besar, wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah dengan topografi yang cenderung miring ke utara dan menjadi tempat pertemuan
dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Di samping itu, Kota Medan berada pada ketinggian 2,5 sampai 37,5 meter di atas permukaan laut dan secara administratif mempunyai batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara, Kabupaten Deli Serdang dan Selat Malaka. Sebelah selatan, Kabupaten Deli Serdang. Sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang. Sebelah timur, Kabupaten Deli Serdang. Kota Medan sangat dipengaruhi oleh industri perkebunan Belanda pada pertengahan abad ke-19. Sebagai pionir adalah komoditi tembakau, kemudian karet dan minyak sawit. Dari hasil keuntungan besar yang diperoleh, perusahaan-perusahaan perkebunan membangun kantor-kantor perwakilan yang megah, permukiman dan urban amenity di pusat kota yang disesuaikan dengan gaya hidup mereka. Pada periode ini, Medan berubah menjadi kota para perantes. Pada masa kolonial, setiap kelompok populasi harus menempati kuarter yang terpisah yang secara jelas, kemudian memecahkan distrik kota menjadi empat distrik, yaitu distrik Eropa, distrik Indonesia, distrik Cina, dan distrik India. Selama masa kolonial, kawasan Sultan Delhi merupakan wilayah otorisasi Sultan Delhi dengan memberlakukan peraturan-peraturan kesultanan, bukan peraturan Belanda pada masyarakat. Kawasan pemerintahan Sultan Delhi terpisah dari kawasan pemerintahan Belanda, berada bagian selatan kota. Sejak awal perekonomian di Medan dikembangkan oleh kaum Cina yang terkelompok pada daerah pencinaan. Kawasan pencinaan ini masih eksis hingga saat ini dengan banyaknya peninggalan toko-toko bergaya arsitektur Cina yang menjadi bagian kota. 4 kelompok etnis yang berada Indonesia, Cina, Eropa, dan India. Kesemuanya memberikan kontribusi pada awal perkembangan kota Medan hingga akhir masa kolonial. Setelah masa kemerdekaan, segmen kota berkembang secara eksplosif, walaupun telah terjadi perubahan keputusan politik pasca kemerdekaan, namun pola segmentasi dan perkembangan struktur ruang kota Medan saat ini terbukti masih mengikuti pola quarter system yang diaplikasikan pertama sekali oleh pemerintahan kolonial Belanda. Permasalahan yang terjadi sekarang, masyarakat Medan mengeluhkan permasalahan infrastruktur, kebersihan, dan banjir di kota Medan. Permasalahan infrastruktur, perbaikan dan pelebaran jalan, drainase, pembuatan dan perbaikan pintu air, penerangan jalan, masalah penyalanan kesehatan, pemberian BPJS bagi warga yang tidak mampu, pencegahan stunting bagi balita, bantuan untuk penyandang disabilitas dan lansia, masalah administrasi
penerbit KIA, pengurusan KIP, permohonan izin UMKM, akte kelahiran, dan administrasi lainnya. Pembangunan kota perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara lembaga. Partisipasi yang luas dari seluruh pemangku kepentingan kota harus terus kita optimalkan, meningkatkan taraf hidup sosial, ekonomi, serta kesejahteraan Kota Medan.